Tadi mengenai tahapan-tahapan membangun ukhuwah, bagaimana cara tahapan-tahapannya, apa yang harus kita lakukan dulu agar ukhuwah persaudaraan ini bisa tercipta. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah ta'aruf. Ta'aruf atau berkenalan ya. Ini ada dalam surah Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal ya. Itu berarti di sini memang kita harus saling mengenal nih. Nggak mungkin kita menciptakan rasa persaudaraan kalau sebelumnya kita belum tahu nama misalnya. Nah, jadi perlu untuk berkenalan terlebih dahulu. Sama dengan kalau kita berada di lingkungan mahasiswa misalnya, mau menjalin persaudaraan dengan adik, mau berjalin persaudaraan dengan teman-teman atau dosen atau senior-senior kita, ya kita perlu untuk berkenalan terlebih dahulu, menyapa terlebih dahulu. Jadi itu yang perlu kita bangun sebelum kita masuk ke tahapan ukhuwah ya. Jadi ada ta'aruf sebagaimana dalam surah Al-Hujurat, bahwa Allah memang sudah menciptakan kita dari berbangsa-bangsa dengan kebiasaan atau kebudayaan yang berbeda-beda. Namun oleh karena itu kita harus saling mengenal. Kenapa kita harus saling mengenal? Karena dengan mengenal maka kita akan saling menciptakan rasa persaudaraan di antara kita. Jadi ini hal menarik juga. Jadi bagaimana kita upayakan kalau Pak Renal Kasali, Prof Renal Kasali di UI itu memang mendorong mahasiswanya agar melihat dunia luar. Kalau kalian harus keluar dari Indonesia. Jadi salah satu syarat untuk lulus di mata kuliah beliau itu adalah ke luar negeri. Jadi awal masuk kuliah mahasiswanya memang sudah dibuat harus buat paspor, harus punya paspor. Terserah kalian mau pergi atau tidak, kalian harus sudah punya paspor. Jadi kalau beliau itu memang menganjurkan kepada semua mahasiswanya agar ke luar negeri, jangan hanya di Indonesia. Kalian harus lihat dunia luar. Terserah kalian negara manapun yang kalian mau kunjungi, dan itu dilakukan dengan sendiri. Dan ini ternyata mampu membuat mereka mampu memimpin diri mereka sendiri. Jadi bukunya yang saya baca itu namanya berjudul Self Driving, atau bagaimana kita mampu memimpin diri kita sendiri dengan strike, dengan perjuangan saat kita keluar, karena harus melihat budaya yang berbeda. Jadi ini tujuannya agar mahasiswa itu mampu melihat dunia luar itu seperti itu. Kita harus mengenali mereka dan bagaimana supaya kalau kita mampu menciptakan rasa-rasa humanis, rasa lebih toleransi di dalam diri kita, bagaimana merasakan menjadi orang yang minoritas di negara lain. Nah itu harus kita rasakan sendiri, harus kita alami sendiri, sehingga kita menjadi orang yang lebih humanis, lebih toleran, seperti itu. Itu yang dan banyak lagi sih sebenarnya pelajaran yang mahasiswa dapatkan dari konsep yang demikian, dan menurut saya itu super sekali. Ya, jarang-jarang dosen, karena jarang-jarang sebenarnya dosen yang bisa menerapkan hal itu. Ya, itu tadi ya. Yang pertama ta'aruf. Jadi sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Kemudian setelah kita sudah saling mengenal, sudah tahu nama, asal daerahnya dari mana, kemudian usianya, agamanya dan lain sebagainya, sukunya, kita lanjut pada tafahum. Jadi dengan kita mengenalnya, tahu namanya, tahu asalnya, jadi kita bisa memahami. Jadi ada satu kejadian, kami menghadiri, saya dan teman-teman saya menghadiri seminar yang sifatnya internasional, dan itu dihadiri orang-orang dari luar juga. Pada saat waktu makan itu makan berdiri. Jadi budaya kami yang datang dari timur waktu itu, kita dari timur, kita tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi kami ke mojok terus duduk di kami duduk bersama dengan teman-teman. Nah itu karena ada teman-teman, kita pede-pede saja ya. Kalau sendiri mah pasti malu ya. Malu. Kayaknya ikut berdiri juga deh. Jadi akhirnya kami duduk, dan orang-orang hanya bertanya, kalian mahasiswa dari mana gitu. Saya bilang
kami dari timur Bu. Oh iya, budaya orang timur memang seperti itu ya, suka duduk di bawah kalau makan ya. Nah, iya Bu gitu. Jadi orang-orang jadi ngerti karena tahu dulu kita dari mana. Jadi nanya dulu, kenalan dulu, kalian dari mana, kalian siapa gitu. Oh iya, budayanya seperti itu. Jadi mereka maklum saja dengan kondisi seperti itu. Jadi hal ini ya itu salah satu contoh tafahum yang paling sederhana. Jadi kenal dulu dari mana? Oh karena tahu asalnya dari suku tertentu atau bangsa tertentu. Oh orang seperti itu memang begini. Jadi ada saling memahami, saling memahami antara satu sama yang lainnya. Misalnya, oh dari mana? Dari Makassar. Oh iya, memang caranya bicara orang Makassar ya seperti itu. Berbeda mungkin kalau misalnya ketemu dengan orang Solo yang lemah lembut ya. Berbeda dengan orang Makassar ya. Kita jadi tafahum. Oh dia bukannya marah, orang Makassar memang seperti itu. Cuman kalau sama-sama ketemu orang Makassar jadi asik ngobrolnya gitu ya. Berdua aja udah rame banget tuh. Betul. Jadi tapi meskipun seperti itu, bagaimana sih agar kita tetap berusaha untuk tetap menyesuaikan diri ya di mana kita berada. Namun perlu memang untuk saling mengenal agar kita bisa memahami saudara kita. Oh, dan dengan memahami saudara kita, kita jadi lebih mudah memaklumi sehingga semakin tercipta rasa kepedulian di antara kita, rasa saling menerima. Nah, ini salah satu untuk kita melakukan hijrah ya, atau maksudnya setidaknya jangan berdiam di satu tempat gitu. Setidaknya kita pernah melihat suku lain itu seperti apa, atau bangsa lain itu seperti apa, sehingga kita bisa lebih mudah menerima dan lebih mudah menjalin persaudaraan dengan orang tersebut, karena kita lebih mudah toleransi dengan mereka, sehingga tercipta rasa saling memahami. Jadi kita paham, atau kalau teman dekat ekspresinya lagi seperti itu, kayaknya lagi ada masalah gitu kan. Jadi kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah saling paham, sudah saling memahami gitu. Atau kamu kenapa begitu, sakit gigi kan? Biasanya modelnya seperti itu ya orang-orang. Kalau kita sudah teman, kita akan sudah saling memahami untuk bisa tetap membangun persaudaraan dengan lebih baik. Nah, dengan adanya sifat atau pemikiran saling memahami atau rasa saling memahami antar sesama tadi, maka muncullah rasa ta'awun. Jadi naik ininya, tarafnya ke ta'awun, prosesnya ke ta'awun. Ta'awun ini tolong menolong. Jadi tadi diawali oleh ta'aruf, kemudian saling memahami, tafahum, kemudian ta'awun atau saling bekerja sama atau tolong menolong. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Di sini mengatakan, barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ini intinya. Jadi Allah selalu menolong orang-orang yang menolong saudaranya dari suatu kesulitan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tapi tidak mungkin juga kita menolong tanpa memahami kondisinya gitu. Jangan sampai kita menjadi pahlawan kesiangan. Pahlawan yang memberikan pertolongan yang tidak dibutuhkan ya. Tapi bagaimana kita tahu, oh teman saya sepertinya lagi butuh, misalnya kita lihat sepertinya kondisi ekonominya lagi kurang bagus. Ya, itu bagaimana kita memahami sebenarnya. Jadi dengan adanya memahami saudara kita yang seperti itu, jadi kita ta'awun, ada muncul rasa ingin menolong dengan sesama. Nah, ini ternyata sangat mampu untuk membangun persaudaraan antar kita. Jadi dengan adanya rasa tolong menolong di dalam diri kita, maka ini akan semakin mempererat rasa persaudaraan.